Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Astuti Diana Putri. Di sini saya akan menjelaskan tentang pengertian dasar karya tulis ilmiah. Di sini saya akan menjelaskan tentang pengertian dasar karya tulis ilmiah. Sebelum itu, kita akan membahas tentang 5 pengertian dasar karya tulis ilmiah. Yang pertama adalah pengertian karya tulis. Yang kedua adalah maksud dan sasaran karya tulis. Yang ketiga adalah macam-macam karya tulis. Yang keempat adalah pengertian karya tulis ilmiah. Dan yang kelima adalah bentuk-bentuk karya tulis ilmiah. Yang pertama adalah pengertian karya tulis. Pengertian karya tulis merupakan uraian atau laporan tentang kegiatan, temuan, atau informasi yang berasal dari data primer atau data sekunder. Data primer adalah kumpulan langsung dan belum diolah dari sumbernya, seperti pengujian, pengamatan, pertanyaan, dan wawancara. Nah, sedangkan data sekunder adalah data yang telah dikumpulkan dan diolah oleh orang lain seperti dokumen. Contoh dokumen tersendiri adalah laporan dan jurnal. Yang kedua adalah maksud dan sasaran karya tulis. Yang dimaksudkan adalah untuk menyebarluaskan hasil tulisan atau laporan dengan tujuan khusus untuk dimanfaatkan oleh orang lain yang tidak terlibat dalam kegiatan penulisan tersebut. Karya tulis ada 3, yaitu masyarakat tertentu seperti para ilmuwan. Yang kedua, masyarakat luas, baik perorangan maupun kelompok. Dan yang ketiga adalah pemerintah atau lembaga tertentu. Yang ketiga akan membahas tentang macam karya tulis. Secara umum, karya tulis terdiri dari 2. Yang pertama, karya tulis ilmiah dan karya tulis non-ilmiah. Karya tulis ilmiah adalah karya tulis yang disusun berdasarkan pendekatan metode ilmiah atau menggunakan aplikasi dari metode ilmiah tersendiri, yang digunakan untuk pembacanya dengan menggunakan bahasa baku. Macam karya tulis ada 2, yaitu karya tulis ilmiah terbatas dan karya tulis ilmiah populer. Karya tulis ilmiah terbatas adalah karya tulis yang disusun berdasarkan pendekatan metode ilmiah untuk pembaca tertentu, tetapi disajikan dengan menggunakan format dasar saja, seperti makalah pertemuan ilmiah, contohnya seminar dan lokakarya, dan artikel di jurnal. Karya tulis ilmiah populer adalah karya tulis yang disusun berdasarkan metode ilmiah untuk pembaca umum yang disajikan secara populer, tanpa menggunakan format tertentu seperti artikel ilmiah di majalah dan artikel ilmiah di surat kabar. Yang keempat adalah pengertian karya tulis ilmiah. Karya tulis ilmiah adalah karya tulis yang disusun berdasarkan pendekatan metode atau aplikasi dari metode ilmiah yang ditunjukkan untuk kelompok pembaca tertentu dan disajikan menggunakan format tertentu yang baku. Langkah-langkah melakukan metode ilmiah. Yang pertama adalah masalah penelitian, yang kedua kerangka penelitian, dan yang ketiga rancangan penelitian, yang keempat pengukuran, yang kelima sampling, yang keenam pengumpulan data, yang ketujuh analisis data, dan yang kedelapan adalah kesimpulan. Gambar di samping adalah proses penelitian ilmiah. Yang pertama, masalah penelitian. Mengidentifikasi masalah adalah langkah awal, termasuk menemukan kesenjangan antara teori tertentu dan aplikasi, apabila memungkinkan dan menggambarkan hierarki masalah. Yang kedua adalah kerangka penelitian. Merumuskan kerangka teoritis, termasuk merumuskan kerangka atau konsepsi pikir yang digunakan serta hipotesis. Yang ketiga,
rancangan penelitian, yaitu menyusun rancangan studi atau pembelajaran yang akan dilaksanakan. Yang keempat, pengukuran, menentukan pengukuran variabelnya. Yang kelima, sampling, menentukan prosedur sampling. Yang keenam, pengumpulan data, yaitu memilih teknik pengumpulan data. Yang ketujuh, analisis data. Analisis data adalah untuk menganalisis data yang telah diteliti. Dan yang kedelapan adalah kesimpulan. Kesimpulan ini sangat berpengaruh dalam penulisan karya tulis ilmiah, karena dalam membuat kesimpulan ilmiah ini akan mengungkapkan secara jelas dan tepat mengenai masalah yang dikaji. Menyusun suatu karya tulis ilmiah bukanlah suatu pekerjaan yang mudah dan sederhana. Penulis harus mampu menyajikan dengan menggunakan format tertentu yang sudah baku. Bentuk karya tulis ilmiah ada 6. Yang pertama adalah laporan ilmiah, makalah semesterial, skripsi, tesis, dan disertasi. Yang pertama adalah laporan ilmiah. Laporan ilmiah adalah digunakan untuk penyampaian berita, informasi, pengetahuan, atau gagasan yang berisi serangkaian hasil pemikiran dan hasil penelitian atau pengamatan. Contohnya di jenjang pendidikan seperti diploma atau sarjana yang menempuh jalur non-skripsi atau kegiatan proyek tertentu seperti laporan praktik kerja, dan rencana bisnis. Yang kedua adalah makalah ilmiah. Makalah ilmiah adalah karya tulis ilmiah yang dibagi berdasarkan informasi data atau hasil penelitian yang digunakan untuk pembaca, seperti makalah seminar dan makalah lokakarya. Makalah ilmiah adalah karya tulis ilmiah yang disusun berdasarkan informasi dan penelitian yang ditunjukkan kepada masyarakat dan kejadian tertentu. Yang ketiga adalah makalah semesterial. Makalah semesterial digunakan untuk kegiatan pendidikan akademis dan merupakan rangkuman dalam suatu periode pendidikan. Contohnya seperti semester. Nah, sedangkan penyusunan term paper untuk mengembangkan kemampuan analisis, contohnya seperti makalah ulasan. Yang keempat adalah skripsi. Skripsi adalah karya tulis akademis hasil studi atau penelitian yang ditulis dan disusun secara sistematis berdasarkan pendekatan metode ilmiah, baik melalui pendidikan, penelitian induktif maupun edukatif. Skripsi juga adalah karya tulis ilmiah syarat dalam memperoleh gelar S1. Tujuan penyusunan skripsi ada 2, yaitu adalah tersedianya ukuran untuk menilai kemampuan mahasiswa dalam menerapkan ilmu dan pengetahuan dengan tujuan program atau bidang masing-masing. Nah, yang kedua adalah mahasiswa menggunakan dan mengaplikasikan ilmu dan pengetahuannya sehingga menjadi satu sistem yang terpadu. Yang kelima adalah tesis. Tesis adalah karya tulis akademis hasil studi atau dilakukan secara mandiri yang ditulis dan disusun secara sistematis berdasarkan pendekatan metode ilmiah. Yang keenam adalah disertasi. Disertasi adalah karya tulis hasil studi atau penelitian yang lebih mendalam yang dilakukan secara mandiri serta berisi sumbangan baru bagi perkembangan ilmu dan pengetahuan atau penemuan jadwal baru bagi masalah-masalah yang sementara telah diketahui jawabannya dan mengajukan pertanyaan-pertanyaan baru terhadap hal-hal yang dipandang telah mapan di bidang ilmu, pengetahuan, teknologi, dan seni. Disertasi ini adalah karya tulis ilmiah sebagai salah satu syarat memperoleh gelar sastra 3 atau S3. Sekian dari penjelasan saya.
Jika ada kesalahan kata atau penulisan, mohon maaf sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.